Hai, apa kabar? Kenalin, saya Muhammad Fahmi. Stambuk saya 130 2019 Saya dari kelas A1. Video ini saya buat untuk mata kuliah Kecerdasan Buatan atau AI. Prodi saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas final kecerdasan buatan atau UAS dari AI. Oke, itu saya perkenalan dirinya. Adalah PPT dari Final Kecerdasan Buatan atau JST. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya sudah perkenalan di scene sebelumnya. Oke, untuk kontennya itu ada 4 di sini. Yang pertama adalah literatur, yang kedua adalah ada problem solving, terus ada explanation, ada conclusion, di mana kesimpulan dari PPT saya ini. Oke. Sebelumnya saya minta maaf, saya agak cepat menjelaskannya di video ini karena saya ingin secara singkat aja, yang penting-penting aja yang saya jelaskan, dan juga video ini harus di bawah 10 menit. JST itu adalah jaringan dari sekelompok unit pemproses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Nah, JST ini adalah sistem adaptif yang dapat mengubah struktur untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal. Nah, yang dimana dia akan mengalir melalui jaringan tersebut. Di PPT ini saya akan membacanya dengan yang singkat-singkat aja, jadi nggak perlu saya membaca semuanya, jadi untuk mempersingkat video. Selanjutnya untuk delta rule itu adalah di mana delta rule itu memiliki kelebihan, yang dimana itu akan dicek errornya, makanya disebut delta pas dia proses pembelajaran dilakukan. Oke, untuk contoh dari delta rule itu di sini ada arsitekturnya, saya sudah taruh. Di sini ada 2 input, yang dimana input pertama adalah X1 dan ada X2. Terus di sana ada W1 dan W2, di mana W1 dan W2-nya itu sigma XW rumusnya. Nah, di sini ada Y-in, di mana Y ini adalah output jaringannya. Terus untuk memperbaiki bobot I itu dia ada rumus di sini, W baru sama dengan W lama tambah alpha atau learning rate T dikurang Y kali X1. X1 itu adalah vektor out inputnya, T itu adalah target, Y itu adalah output jaringan, dan alpha tadi saya sudah bilang learning rate. Nah, pelatihan ini akan dihentikan bila nilainya error T kurang Y pada suatu epoch bernilai 0. Jadi jika nilainya itu bernilai 0, maka dia akan berhenti. Oke, untuk problem solvingnya atau soalnya, nah di sini ada contoh soal yang kebetulan juga saya ambil dari bukunya Ibu. Di sini ada nomor 18, yang dimana kita dapat mengubahnya menjadi tabel logika N. Kita mengambil hal pentingnya saja. Di sini W1 itu 0,2, W2-nya itu 0,4, learning rate-nya itu 0,4, dan theta atau under binarnya itu 0,5. Untuk penjelasannya, di sini ada jawaban yang saya sudah kerjakan sebelumnya di tugas kemarin, tugas 4, yang nomor 14. Di sini cukup pendek saja, saya tulis di kertas karena hal yang penting-penting saja. Jadi tidak usah perlu diulang-ulang lagi rumusnya karena sudah dimengerti. Oke, untuk jawabannya itu untuk epoch yang pertama itu, nah di sini ada data pertamanya, di sini X sama dengan 0, X2 sama dengan 0, targetnya itu sama dengan 0. Nah, ini ada di sini X1-nya itu 0, X2-nya 0, dan targetnya 0. Nah, untuk W1-nya itu 0,2, sini bisa dilihat, dan W2-nya itu 0,4. Oke. Nah, di sini Y-nya itu atau output output jaringannya itu, dimana rumusnya adalah sigma XI WI dikali WI itu 0 kali 0,2, dimana 0-nya itu adalah X1, terus 0,2-nya itu adalah W1, terus ditambah 0 dikali 0,4, dimana X2-nya itu 0 dan 0,4-nya adalah W2. Jadi hasilnya itu 0. Nah, untuk fungsi aktivasinya itu di sini ada rule-nya. Jika X-nya itu kurang dari 0, maka Y-nya itu 0. Nah, jika X-nya lebih dari 0,5, maka Y-nya itu 1. Ya. Terus hasil aktivasinya itu Y sama dengan 0 karena Y-nya itu
kurang dari 0,5. Oke, untuk sebentar. Oke, untuk errornya itu adalah T kurang Y di rumusnya, di mana T-nya tadi saya sudah bilang di atas ini sudah diketahui T-nya itu targetnya itu 0, Y-nya itu 0 hasil aktivasinya, maka 0 kurang 0 itu sama dengan 0. Jadi W1 barunya itu di mana rumusnya itu adalah W1 lama ditambah learning rate-nya itu alpha, T kurang Y itu adalah rumus errornya dikali X1, di mana X1-nya itu di sini 0. Jadi kalikan saja W1 lamanya itu 0,2, terus learning rate-nya itu 0,4 di sini. Nah, terus T kurang Y-nya itu atau nilai errornya itu adalah 0, terus X1-nya itu adalah 0. Saya di sini 0. Maka hasilnya adalah 0,2. Oke, saya kasih perbesar dulu. Jadi untuk W2-nya juga sama, W2 lama ditambah learning rate T target dikurang Y dikali X2, 0,4 tambah 0,4 kali 0 kali 0 sama dengan 0,4. Oke, untuk data keduanya langsung saja. X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 1, targetnya sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini. Oke, pada tabelnya. Nah, untuk W1-nya itu 0,2 dan W2-nya itu 0,4 dari soalnya sudah diketahui. Jadi Y-in-nya itu atau output jaringannya itu 0 kali 0,2 tambah 1 kali 0,4. Dari mana ini sudah dijelaskan tadi di data pertama, jadi tidak perlu diulangi lagi, kita percepat saja, itu sama dengan 0,4. Maka hasil aktivasinya itu sama dengan Y sama dengan 0, karena 0,4 itu kurang dari 0,5 maka 0. Nah, untuk errornya itu 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi W1 barunya itu langsung saja kita masukin ke rumusnya itu, jadi sama dengan 0,2 sama W2 barunya itu sama dengan 0,4. Oke, kita percepat guys. Terus nomor 3-nya, nah di sini ada data ketiga, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, target sama dengan 0. Nah, dari mana ini? Dari seperti saya sudah bilang sebelumnya, dari tabelnya kita bisa lihat. Nah, untuk ininya sudah diketahui di soalnya juga. Nah, langsung saja untuk output jaringannya itu 1 kali 0,2, 0 kali 0,4 sama dengan 0,2. Ini rumusnya dari fungsi aktivasi, dari sini, dari atas sini, dari sini. Oke, hasilnya itu 0,2, maka hasil aktivasinya itu Y sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Karena jika Y-nya itu kurang dari 0,5, maka kebetulan di sini 0,2 itu kurang dari 0,5, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk errornya itu 0 kurang 0, tadi itu T-nya itu 0, Y-nya itu 0, jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, untuk W1 barunya dan W2 barunya itu kita masukin ke rumus yang ini, itu sama dengan 0,2 dan 0,4. Nah, begitu juga dengan data keempat, itu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, targetnya sama dengan 1. Ini agak spesial karena targetnya itu 1, kita bisa lihat di sini. Jadi W1-nya itu 0,2 sudah ada di soalnya. Nah, untuk target output jaringannya itu 1 kali 0,2, 1 kali 0,4 sama dengan 0,6. Itu rumusnya sudah diketahui juga. Nah, di sini 0,6 itu lebih besar daripada 0,5. Jadi Y-nya itu 1. Makanya Y-nya itu 1. Errornya itu T kurang Y, 1 kurang 1 sama dengan 0. T-nya itu targetnya itu 1, Y-nya itu sama dengan 1, jadi 0. Untuk W1 dan W2-nya itu kita masukin ke rumusnya, jadi hasilnya itu 0,2 dan 0,4. Oke, kita sudah dapat di sini semuanya di sini errornya 0. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai yang didapat dari epoch 1 itu memiliki yang error itu memiliki nilai 0 untuk semua data 1, 2, 3, 4. Jadi karena nilainya semua error, maka kita bisa memberi kesimpulan bahwa hasilnya itu adalah W1-nya itu sama dengan 0,2 dan W2-nya itu 0,4. Oke, sekian dan terima kasih pada video saya ini. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.